Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di masa podcast kali ini saya akan sedikit membahas sesuai topik, yaitu pentingnya ekonomi Islam. Di pertemuan kali ini semoga buat teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan membahas mengapa pentingnya ekonomi Islam dan alasan mengapa ekonomi Islam itu penting. Pentingnya ekonomi Islam baru sedikit yang dilakukan untuk menampilkan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Hal ini tidak menguntungkan karena sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik Muslim sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi mereka sedemikian rupa, sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam yang sebenarnya. Pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Al-Ghazali, Ibnu Rashid, Al-Is bin Ab al-Salam, Al-Farabi, Ibnu Taimiyah, Al-Marizi, Ibnu Khaldun, dan banyak lainnya lagi telah mengkaji ilmu ekonomi Islam. Malah mukadimahnya Ibnu Khaldun menjadi referensi bagi penulis barat. Para pemikir ekonomi Islam tersebut tidak mendunia karena Islam sebagai sebuah agama ardi tidak melakukan kolonialisasi dan imperialisasi terhadap daerah yang dikuasai. Perkembangan Islam di bidang ekonomi akan diwarnai oleh 3 faktor. Yang pertama, perkembangan kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkenalkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi etos atau dasar etos kerja dan etos kewirausahaan Islam. Kedua, keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga, dan sektor informal yang merupakan basis perekonomian kaum muslim. Sementara di lain pihak, berkembangnya usaha kaum muslim di sektor modern berskala besar. Yang ketiga, berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem ekonomi Islam, terutama di bidang keuangan, seperti tumbuh suburnya sistem perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, Sudan, Inggris, Mesir, Turki, serta yang lain. Legitimasi pada sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada keberhasilan melandasi sistem tersebut dengan ajaran Islam, melainkan juga pada keberhasilan sistem itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi, khususnya kekuatan ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena syarat dan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Lalu, ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan ilahiyah, setiap perbuatan manusia mempunyai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksi moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Berbeda dengan paham naturalis yang menempatkan sumber daya sebagai faktor terpenting, atau paham monetaris yang menempatkan modal finansial sebagai yang terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dan berbagai sumber daya yang ada. Oke, lanjut ke pembahasan kedua ya. Kali ini saya akan membahas
alasan ilmu ekonomi syariah itu penting. Jadi gini, ilmu ekonomi syariah kan terus mengalami perkembangan di Indonesia karena memang didukung langsung oleh pemerintah. Berikut beberapa alasan mengapa belajar ekonomi syariah itu penting. Yang pertama, mewujudkan integritas seseorang muslim. Alasan pentingnya belajar ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah, sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Mempelajari ekonomi syariah membuat Anda sebagai mahasiswa muslim tak lagi bergelut pada konvensional ataupun masyarakat yang muslim. Yang kedua, menambah nilai ibadah. Mengamalkan ilmu ekonomi syariah dalam prakteknya sehari-hari tentu menambah nilai ibadah sebagai seorang muslim. Ekonomi syariah merupakan syariat Islam yang memang harus ada di kehidupan setiap muslim. Dan yang ketiga itu mendukung kemajuan ekonomi Islam. Mempelajari ekonomi syariah atau Islam bagi kita kaum muslim atau mahasiswa yang muslim berarti membantu mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Ekonomi syariah bisa diterapkan pada berbagai lembaga seperti bank, pegadaian, asuransi, dan juga baitul mal wa tamwil. Adapun yang keempatnya, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa saya katakan tersebut? Dan mungkin teman-teman juga belum tahu apa itu artinya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi gini, sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dalam ilmu fikih klasik, perintah ini dianggap wajib bagi kaum muslim. Yang kelima, belajar ekonomi syariah untuk memperkuat pengamanan sosial. Pentingnya belajar ekonomi syariah adalah diharapkan generasi unggul mampu memperkuat pengamanan sosial. Hal ini berdasarkan dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah, infak. Dana ini harus dimanfaatkan dengan bijak untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini oleh saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.